Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Sutrianto. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Pak Yunandri. Langsung saja ke slide-nya. Di sini saya akan membawakan materi tentang perancangan manajemen jaringan. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu Network Security dan SOP, pemetaan fungsi manajemen jaringan, cara mendesain Smart Network, kemudian simulator jaringan komputer tingkat lab komputer, dan mikrotik router. Yang pertama adalah Network Security dan SOP. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu network security. Keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Kemudian manfaat keamanan jaringan. Yang pertama, mengurangi risiko terjadinya pencurian dan sabotase data. Kemudian, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya. Kemudian, memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Kemudian, konsep keamanan jaringan yaitu confidentiality atau kerahasiaan adalah aturan yang membatasi pihak ketiga akan akses ke informasi. Kemudian ada integrity atau integritas, menjamin bahwa informasi yang ada bisa dipercaya dan akurat. Kemudian ada availability, ketersediaan adalah konsep yang memastikan bahwa informasi yang ada di jaringan akan selalu tersedia saat dibutuhkan oleh seseorang yang memiliki akses. Kemudian kita masuk ke SOP. Pengertian SOP menurut Istiadi Insani dalam bukunya yang berjudul Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan kinerja organisasi pemerintah menyatakan bahwa SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Kemudian tujuan SOP yaitu ada beberapa. Yang pertama, membuat cara standar kerja di perusahaan dengan baik untuk menciptakan konsistensi. Kemudian memberikan klarifikasi tentang prosedur kerja yang jelas untuk setiap karyawan. Kemudian menghasilkan produk atau layanan yang konsisten dan unggul. Mengurangi kemungkinan kesalahan dan kerugian akibat miskomunikasi, memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target waktu, kemudian mengurangi tingkat risiko penarikan produk, dan meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu pemetaan fungsi manajemen jaringan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu manajemen jaringan. Manajemen jaringan merupakan kemampuan untuk mengontrol atau memonitor sebuah jaringan komputer dari sebuah lokasi. Fungsi manajemen jaringan itu sendiri yaitu ada proses perencanaan atau planning. Di dalam planning ada penetapan tujuan, perencanaan, kemudian ada proses pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ada penetapan personil, pengarahan personil. Kemudian ada proses pengendalian. Di dalam pengendalian yaitu ada pemantauan, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu cara mendesain smart network. Cara mendesain jaringan ialah yang pertama, identifikasi kebutuhan. Sebelum Anda memulai proyek desain jaringan apapun, mulailah dengan mengumpulkan informasi dan mengembangkan persyaratan bisnis dan teknis yang jelas. Kemudian yang kedua, menilai keadaan jaringan. Kemungkinannya adalah di sebagian besar jaringan Anda tidak memulai dengan awal yang baik dan benar. Kemudian rancang topologi jaringan Anda. Selama langkah ini, Anda harus mempertimbangkan aspek fisik dan logis dari jaringan Anda.
Kemudian memilih hardware dan software. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengidentifikasi hardware perangkat keras dan software perangkat lunak yang akan Anda gunakan. Kemudian yang kelima, rencana implementasi dan pengembangan selanjutnya. Langkah ini memerlukan pembuatan rencana untuk menyebarkan, mengonfigurasi, dan testing atau menguji jaringan. Dalam beberapa kasus, biasanya jaringan yang lebih besar. Langkah ini dapat mencakup penerapan uji skala kecil untuk memvalidasi karya desain sebelum perskalaan. Kemudian kita masuk ke materi keempat kalau nggak salah, yaitu simulator jaringan komputer tingkat lab. Simulasi jaringan akan dilakukan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker, dan proses simulasi ini mewakili semua komponen jaringan yang ada pada laboratorium komputer teknik informatika. Tahap awal yang harus dilakukan adalah membuat topologi fisik pada aplikasi Cisco Packet Tracker sesuai dengan topologi. Perancangan topologi fisik pada jaringan laboratorium komputer TI diuji sebagai berikut. Paket broadcast yang akan dikirim untuk membuktikan kinerja jaringan dan aman server dari pihak luar untuk membuktikan tingkat keamanan jaringan. Simulasi traffic broadcast akan menguji cara kerja dari sebuah paket broadcast yang dikirim dan mengamati komputer-komputer mana saja yang akan menerima paket tersebut. Sebuah paket broadcast pada Cisco Packet Tracker adalah dengan membuat sebuah kompleks PDU dengan urutan sebagai berikut. Objektif mengamati sebuah traffic packet broadcast yang dikirim dari sebuah komputer pada laboratorium komputer TI. Skenario simulasi paket broadcast akan dilakukan dengan mengirimkan sebuah broadcast address menggunakan fitur create complex PDU pada aplikasi Cisco Packet Tracker dari PC. Kemudian caranya yang pertama, pindahkan real time mode menjadi simulation mode pada aplikasi Cisco Packet Tracker. Yang kedua, klik edit filters pada panel simulation, hilangkan tanda centang pada show all or none, lalu pilih dan centang ICMP. Ketiga, klik add kompleks PDU yang berupa gambar amplop pada toolbar sebelah kanan. Yang keempat, arahkan kursor dan pilih PC2 dan akan tampil jendela create kompleks PDU. Yang kelima, klik create PDU. Yang keenam, klik auto capture or play. Simulasi broadcast traffic dapat dilihat bahwa paket broadcast yang dikirim oleh PC5 berhasil mencapai seluruh perangkat-perangkat PC6 hingga PC9 dalam VLAN yang sama, yaitu VLAN 20. Begitu juga paket broadcast yang dikirim oleh PC0 berhasil mencapai seluruh perangkat-perangkat PC1 hingga PC4 yang ada di laboratorium komputer TI, seperti gambar berikut. Mohon maaf yang tadi itu materi yang ketiga, kemudian kita masuk ini materi kelima. Mikrotik router. Apa itu mikrotik router? Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Kemudian tutorial mikrotik router. Sebelum melakukan konfigurasi mikrotik, sebaiknya Anda membuat dahulu topologi jaringannya. Saat ini topologi yang digunakan masih sederhana, lihat pada gambar di bawah. Itulah contohnya. Dapat dilihat pada gambar di atas, terdapat satu link keluar, yaitu ke jaringan internet. Anggap saja kita diberikan IP oleh ISP dengan network 192.168.22.0/30. Untuk IP router 192.168.22.2 dan untuk gateway-nya 192.168.22.1.
Kemudian kita masuk ke langkah pertama adalah koneksikan port 2 ke modem mikrotik dan port 3 ke PC Anda. Jalankan Winbox-nya, kemudian buka tab Netbox. Buka aplikasi Winbox, kemudian isi kolom di Winbox seperti ini. Connect to match address, login admin, passwordnya login diisi dengan admin, passwordnya diisi dengan silahkan dikosongkan password. Kemudian klik connect seperti gambar di samping. Jika sudah selesai, kita akan mendapat tampilan sebagai berikut seperti gambar di bawah. Kemudian langkah kedua, Anda masuk ke GUI Mikrotik. Pertama-tama kita akan mulai dengan merubah nama interface agar tidak menyulitkan Anda untuk mencari port mana untuk mana. Klik tombol interface, maka akan muncul jendela baru yaitu list interface. Kemudian double klik pada salah satu interface untuk merubah nama interface tersebut. Kita beri nama Ethernet 2. Ini adalah link ke ISP or modem. Kemudian pada Ethernet 3 LAN. Lihat contoh pada gambar di bawah ini. Mohon maaf karena gambarnya kurang jelas. Kemudian yang ketiga, selanjutnya memberi IP pada setiap Ethernet. Pertama kita beri IP pada interface internet. IP yang diberikan oleh ISP berikut caranya. Klik IP address plus kemudian address 192.168.22.2/30, kemudian network boleh dikosongkan, interface taruh Ether 2, kemudian klik OK. Kemudian langkah keempat adalah memberikan IP pada interface LAN. Isi kolom seperti ini, address, network, interface, kemudian klik OK seperti yang di samping kanan. Untuk mempermudah kita melihat konfigurasi yang telah dibuat, berikan komen pada setiap IP address. Jika sudah selesai, maka Anda akan mendapatkan tampilan sebagai berikut. Berikan nama address pada setiap interface dengan cara klik kanan, komen, klik OK. Kemudian langkah selanjutnya membuat route dengan gateway yang diberikan oleh provider ISP. Berikut caranya. Klik IP routers plus DSD address 0000/0 gateway 192.168.22.1, kemudian klik OK. Dengan catatan, jika berstatus AS maka konfigurasi berjalan dengan lancar, tapi jika berstatus S berarti ada yang salah dalam pembuatan IP address atau pada gateway yang ditentukan, seperti gambar di samping. Kemudian langkah keenam yaitu melakukan input IP address seperti gambar di bawah. Setelah itu kita akan setting DNS. Server DNS ini biasanya sudah diberikan juga bersamaan dengan IP public. Jika Anda memiliki IP DNS ini, silakan masukkan pada DNS tersebut. Jika tidak memiliki IP DNS tersebut, maka kita akan menggunakan IP DNS Google yaitu 88889999. Masih di langkah yang tadi, setelah itu centang allow remote request, kemudian klik OK seperti gambar di bawah. Kemudian langkah ketujuh, untuk mengecek status koneksi internet, buka new terminal, kemudian cek dengan ping google.com. Apabila status replay, maka router sudah connect internet seperti gambar di bawah. Kemudian langkah ke-8, membuat NAT masquerade yang digunakan agar IP lokal atau area lokal dapat terhubung internet. Cara seperti di bawah ini. Klik IP firewall net plus tab general, change granted out interface, ditaruh either 1, tab action masquerade, kemudian klik OK seperti gambar di samping. Jika sudah selesai, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti berikut. Kemudian
Angka ke-9 yaitu setting IP pada laptop Anda. Masuk ke menu network dan sharing center. Klik local area connection property network protocol version 4, IP address 10.22.22.2, subnet mask 255.255.255.0, kemudian default gateway 10.22.22.1, kemudian preferred DNS service 8.8.8.8, kemudian alternate DNS server 9.9.9.9, kemudian klik OK seperti gambar di samping. Tunggu beberapa saat. Jika sudah selesai, maka lambang internet akan muncul seperti gambar berikut. Mungkin itulah tutorial cara setting MikroTik dari Cyberlink yang bisa Anda coba praktekkan pada perusahaan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Arif Sutrianto. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.